Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita ketemu lagi kali ini membahas struktur teks pidato persuasif. Masih sama, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks pidato persuasif, yaitu bab 2 dari Bahasa Indonesia kelas 9. Kali ini kita akan membahas struktur teks pidato dengan cara membedah contoh teks ya. Kita akan melihat contoh teks di sini apa saja yang dimuat. Pada dasarnya struktur teks pidato isinya ada 3 ya, yaitu pertama ada pembuka, kemudian yang kedua ada isi, dan yang terakhir ada penutup. Pada bagian pembuka ya, pendahuluan ya, ini bahasanya di sini pendahuluan ya. Pada bagian pendahuluan isinya adalah diantaranya ada salam pembuka, terus kemudian ucapan rasa syukur ya. Ini ya ucapan rasa syukur ya. Terus kemudian ucapan rasa hormat, nah ini yang terhormat. Terus kemudian tujuan pidato ini ya. Dalam kesempatan ini saya akan bla bla bla. Nah ini tujuannya ya. Ini tujuan pidato, atau lebih mirip dengan penyampaian judul seperti itu ya. Jadi itu 4 hal yang ada dalam pembuka pidato. Terus kemudian masuk ke bagian isi ya. Bagian isi ini isinya ada 3. Yang pertama adalah penjelasan permasalahan yang diungkapkan dalam teks pidato ya. Atau biasanya kita sebut dengan istilah isu ya. Isunya apa kalau dalam contoh teks ini? Isunya adalah ini ya, budaya yang beraneka ragam ini tidak banyak dicintai oleh warganya sendiri. Jadi budaya yang mestinya menjadi warisan dan kebanggaan anak bangsa malah kurang diminati di negerinya sendiri. Ini isu permasalahannya. Terus kemudian setelah isu atau permasalahan diikuti dengan argumen-argumen ya. Argumen-argumen atau alasan ya. Alasan dari mengapa isu ini penting untuk diangkat. Biasanya diikuti dengan berupa fakta-fakta ya. Biasanya berupa fakta-fakta. Dalam hal ini contoh teks pidato ini mengungkap tentang sedikit sekali orang yang menyadari ya, betapa pentingnya nilai budaya untuk dilestarikan di kehidupan masyarakat kini. Padahal jika tidak dijaga, tidak dirawat, dan tidak dilestarikan, kebudayaan kita akan dengan gampang diambil oleh negara lain ya. Dalam hal ini mungkin kalau yang pernah viral ya tentang batik ataupun reog yang sempat mau diklaim oleh negara tetangga ya. Nah, itu. Isu, argumen-argumen, terus kemudian yang ketiga adalah ajakan. Nah, bagian isi yang ketiga adalah ajakan. Setelah penyampaian isu ya, isunya apa, terus kemudian isu itu dilengkapi dengan argumen-argumen. Nah, karena ini pidato persuasif, maka dilengkapi dengan ajakan. Ajakan atau imbauan. Contohnya bisa kita lihat di sini ya. Kita harus bangga. Nah, ini kalimat ajakan. Pemerintah harus bla 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 bla. Nah, ini juga ajakan. Belajar untuk bla 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 bla. Nah, ini juga ajakan. Dan semua masyarakat harus sadar. Nah, ini juga ajakan. Nah, itu bagian isi. Terus kemudian masuk pada bagian penutup. Bagian penutup ini berisi simpulan, saran, imbauan, ucapan terima kasih, dan salam penutup.
Kalau di teks ini bisa kita lihat di sini ada simpulan dan saran ya. Mulai saat ini kita menyadari bahwa bla 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 ini simpulannya ya. Terus kemudian di sini ada imbauan ya. Bisa kita temukan dengan kata kunci marilah. Nah, marilah ini kan mengajak ya. Ini imbauan ini. Marilah kita menjaga dan melestarikan bla 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 bla, ini imbauan ini ya. Nah, terus kemudian ucapan permohonan maaf ya. Nah, ini ucapan permohonan maaf. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan dan seterusnya ya. Saya mohon maaf apabila bla bla bla. Cuman sayangnya di contoh teks ini tidak dilengkapi dengan ucapan terima kasih ya. Dan juga tidak ada salam penutup wassalamualaikum ya. Dan pembukanya juga tidak ya. Ini karena mungkin teksnya sifatnya secara umum ya. Khalayak pendengarnya bukan khusus untuk umat Islam gitu ya. Baik, itu sekilas tentang struktur teks pidato. Bila kita simpulkan lebih bila kita simpulkan ke dalam bentuk mind mapping ya. Nah, ini pembuka tadi isinya apa saja ya. Salam pembuka, terus kemudian juga ada sapaan penghormatan, terus kemudian juga ada apalagi tadi, ucapan syukur ya, ucapan syukur, terus penyampaian tujuan pidato. Terus kemudian pada bagian isi kita bisa menjumpai penyampaian isu. Terus kemudian setelah penyampaian isu ada argumen-argumen, dan terakhir ada ajakan. Terus terakhir pada bagian penutup di sini ada simpulan. Setelah simpulan diikuti dengan apa tadi? Ucapan terima kasih. Terus kemudian permintaan maaf. Dan terakhir salam penutup. Baik, itu pembahasan kita kali ini. Bila nanti ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan di kelas. Baik, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.